Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Culture and Art Energy. Kali ini kita akan membahas tentang babi ngepet. Baru-baru ini ramai berita di televisi dan sosial media tentang babi ngepet. Sebenarnya apa sih babi ngepet itu? Let's check it out. Babi ngepet adalah salah satu dari beberapa bentuk pesugihan yang ada di Indonesia. Selain babi ngepet, kita juga mengenal beberapa pesugihan lainnya seperti tuyul, buto ijo, pelorong, gunung kemukus, dan gunung kawi. Masih banyak lagi lainnya ya guys. Keinginan untuk kaya secara instan akan membuat seseorang menghalalkan segala cara, salah satunya dengan cara pesugihan babi ngepet. Pasti Anda penasaran bagaimana teknisnya ya? Sesuai dengan namanya, si pelaku pesugihan melakukan ritual, kemudian secara gaib berubah menjadi seekor babi jadi-jadian. Biasanya pesugihan ini dilakukan oleh dua orang. Orang yang pertama yang menjadi babi jadi-jadian, ia bertugas mencuri uang di rumah-rumah targetnya. Kemudian orang kedua bertugas menjaga lilin yang menjadi simbol dari nyawa babi jadi-jadian tersebut. Apabila nyawa babi ngepet dalam bahaya, maka api lilin pun tidak akan tenang, seperti tertiup angin walaupun di dalam ruangan. Setelah babi berhasil masuk ke dalam rumah target, maka secara gaib, uang pemilik rumah akan berpindah ke tempat babi ngepet yang biasanya sudah disediakan tempat berupa bejana atau tempayan. Menurut sejarawan, babi ngepet merupakan salah satu bagian dari praktik pesugihan yang ada di Indonesia. Kepercayaan ini meluas di masyarakat dimulai sejak tahun 1800-an. Babi ngepet muncul di masyarakat tak terlepas dari tradisi yang kental di Indonesia, khususnya di Jawa, terlebih saat agama belum masuk. Praktik pesugihan babi ngepet sudah ada sejak masyarakat masih menganut paham animisme dan dinamisme. Pesugihan babi ngepet pun berkembang sejalan dengan masuknya paham liberalisme dan kapitalisme yang dibawa oleh kelompok VOC. Jadi, awal mulanya masyarakat Indonesia damai dan rukun. Lalu paham tersebut masuk dan membuat masyarakat kesusahan dan ingin mendapat kekayaan secara instan. Kedatangan VOC menandai paham ini ada di Indonesia. Di saat itu, banyak priayi yang sengsara. Penduduk Indonesia hanya bisa hidup enak kalau mereka bisa dekat dengan penjajah. Karena itu, banyak warga yang terasingkan dan terbelakang baik secara pemikiran, pendidikan, hingga ekonomi. Salah satu dari ahli yang mengkaji sejarah fenomena ini yaitu Christopher Reinhardt, mengemukakan bahwa mitos ini dipercaya oleh para petani pada era tanam paksa 1830 yang menaruh curiga pada orang-orang lokal yang kaya secara tiba-tiba karena praktik tengkulak dan pinjaman uang. Mereka menuding para orang kaya tersebut melakukan ilmu gaib dengan mengubah diri menjadi seekor babi ngepet yang mencuri uang warga. Tudingan itu dilontarkan dalam rangka menurunkan citra orang kaya yang dianggap memeras rakyat dan menjadi tengkulak. Di era itulah diketahui banyak yang menerapkan pesugihan babi ngepet. Kalau bicara soal percaya hal yang tak masuk akal, ya babi ngepet ini masuk di dalamnya. Meski praktik-praktik klinik sudah banyak dilakukan sebelumnya, misalnya ziarah ke makam keramat ataupun praktik lain yang melibatkan unsur mistis di dalamnya. Berkat mitos yang berkembang dari kecurigaan tersebut, cerita mengenai babi ngepet menjadi populer di tahun-tahun setelahnya. Masyarakat mulai tertarik untuk mempelajari ilmu gaib babi ngepet untuk memperkaya diri dengan instan. Maka timbul berbagai cerita cara mempelajari menjadi babi ngepet, seperti dengan menggunakan lilin, kain hitam, dan sebagainya. Praktik pesugihan biasanya melibatkan gunung, sawah, laut, dan goa. Keempat unsur tersebut memiliki nilai yang dipercaya, termasuk binatang-binatang, dan disitulah babi ngepet ada. Dikutip dari Wikipedia, Guru Besar Pendidikan Bahasa Jawa pada Fakultas Bahasa dan Sastra,
atau FBS Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suwardi Endraswara dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa memaparkan mitos setempat ini sebagai penjelmaan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam pesugihan dengan cara mengubah dirinya untuk sementara menjadi babi siluman sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian. Asian Folklore Studies terbitan Asian Folklore Institute memaparkan bahwa konsep perubahan manusia ke binatang ini serupa dengan konsep werewolf di barat. Mitos menceritakan bahwa tindakan pesugihan ini dilakukan hanya pada malam hari tertentu dan oleh dua orang, biasanya sepasang suami istri, dengan suami sebagai tuan yang akan menjadi babi dan istri sebagai pembantunya. Tindakan ini didahului dengan puasa beberapa hari sebelumnya. Tindakan ini juga disertai sesaji yang terdiri atas kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajan pasar, kemenyan atau setangki dan darah ayam cemani, serta dilengkapi dengan baskom berisi air yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil atau sentir. Tindakan dimulai dengan si tuan akan membungkus dirinya dengan kain hitam, sehingga secara ajaib berubah bentuk menjadi seekor babi. Si babi ngepet ini kemudian akan keliling kampung dengan hati-hati agar tidak terlihat orang untuk mencuri. Hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, maka uang perhiasan pemilik rumah secara ajaib akan terambil. Sebelum fajar datang, si babi ngepet akan pulang ke rumah dan berubah bentuk kembali menjadi manusia. Dengan kain hitamnya terisi uang dan perhiasan yang dia curi. Sementara si pembantu bertugas untuk tetap tinggal di rumah, menjaga api lilin atau lampu harus tetap menyala selama si tuan bertindak. Jika nyala lilin atau lampu bergoyang atau meredup, itu menandakan bahwa si tuan dalam bahaya. Misalnya terpergok atau dikejar orang. Dalam kondisi ini, si pembantu harus mematikan lilin agar si tuan dapat segera berubah bentuk kembali menjadi manusia dan menghilang kembali ke rumah dengan selamat. Apabila si pembantu lalai, maka si tuan mungkin tertangkap atau bahkan terbunuh dan lilin atau lampu akan padam dengan sendirinya. Mitos menceritakan bahwa siluman babi ini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pelaku yang ingin menguasai ilmu hitam pesugihan ini bersama istrinya akan datang ke gunung menemui Kuncen. Setelah mereka menyerahkan sesajen dan uang mahar dan menyatakan siap menanggung segala akibatnya, maka Kuncen akan mempertemukan mereka dengan siluman babi. Si pelaku akan membuat perjanjian menyerahkan tumbal nyawa berupa kerabat dekat yang disayangi dan biasanya anaknya sendiri. Jika janji ini tidak dipenuhi, maka nyawa si pelaku sendiri yang akan menjadi gantinya. Setelah itu, si pelaku akan memakan kotoran dari siluman babi, lalu Kuncen akan memberikan petunjuk serta alat kerja berupa sebuah kain hitam gaib. Yaps, itu tadi cerita tentang babi ngepet. Dari seramnya cerita tadi, semoga kita tidak terjerumus dalam praktik serupa ya. Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian punya ide untuk konten selanjutnya, tulis di komen ya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa!